Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daika a'daiddin. Allahumma dammir sufufahum, Allahumma masik sufufahum. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, a'azzakumullah wa baraka fikum. Pada pertemuan hari ini yang berbahagia, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita manfaatkan kesempatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, waktu dan kesehatan yang kita miliki, bersama-sama kembali kita menapak tilas perjalanan kekasih tercinta kita, Nabi kita Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya pada hari ini jamaah sekalian, kita akan sedikit menyelami perang selanjutnya, namun perang terakhir antara kaum muslimin dengan bangsa Arab. Perang pertama kaum muslimin dengan bangsa Arab ditandai dengan perang Badar. Inilah pintu gerbang pertama, episode pertama kaum muslimin berperang melawan bangsa Arab. Kala itu dipimpin oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan teman-temannya. Pada tahun ke-8 Hijriah ini, setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, pertemuan lalu sudah kita telusuri secara umum, beberapa hari Nabi SAW tinggal di kota Mekah untuk mensterilkan nuansa-nuansa kesyirikan yang dahulu kental, dahulu sudah menjadi satu pola kehidupan orang-orang Quraisy secara khusus. Butuh waktu, tidak bisa meninggalkan begitu saja. Nabi SAW menetap bersama 10.000 pasukan yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor radhiyallahu ta'ala anhum, serta mengutus beberapa sahabat yang sudah ditentukan untuk mensterilkan pula beberapa daerah yang tinggal di kisaran sekitar kota Mekah. Kalau bahasa kita, mumpung masih di kota Mekah, sekalian daerah-daerah sekenanya pun disterilkan dari pola-pola kesyirikan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, target misi beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa sudah bisa untuk ditinggalkan. Nabi alaihi salatu wassalam beranjak ke kota berikutnya,
yang memang menjadi target dakwah. Ingat jamaah sekalian, kita katakan target dakwah. Kenapa demikian? Karena ada beberapa suara sumbang kiranya yang mereka targetkan nada-nada kebencian kepada kaum muslimin, lebih-lebih kepada generasi muslim, yaitu Nabi SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dengan mengatakan Islam itu tersebar semata-mata hanya dengan pedang. Seolah-olah Islam tersebar didahului dengan pertumpahan darah. Tidak ada perdamaian, sampai salah seorang di antara mereka menulis dengan nada yang penuh dengan hujatan berapi-api, seraya mengatakan, aina rahmatu nabiyir rahmah, mana kasih sayang nabinya rahmat. Aina ilahu al-islami, mana Tuhannya orang Islam yang katanya maha penyayang, maha pengasih, dan nada-nada lainnya. Padahal jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita mau jujur saja, meluangkan waktu sedikit untuk membedah perjalanan sejarah Nabi SAW dalam berdakwah, termasuk kisah heroik beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam bentuk perjalanan peperangan demi peperangan, kita akan menyaksikan secara lugas dan tegas dakwah diawali dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau seandainya dakwah memang selalu dan melulu dengan pedang, pertumpahan darah, pengerusakan sarana sana sini, tentu itu kita akan dapatkan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengutus delegasi pertama dalam Islam, Mus'ab bin Umair. Apakah kemudian Nabi SAW memberikan pesan dan wasiat kepada beliau, apapun yang terjadi, udah sikat aja, jangan takut? Tidak. Ini kiranya yang menjadi alasan Nabi SAW tidak mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan ke kota Madinah. Sebab Nabi tahu Umar temperamen, tidak bisa sedikit dicolek. Colek dikit, senggol dikit apa? Bahasa kita, nah seperti itu. Yang diutus Mus'ab bin Umair, pembawaannya tenang, retorikanya bagus, seorang diplomasi yang bagus, sehingga tidak ada pertumpahan darah. Dan betul saja, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, Allah bukakan pintu gerbang kota Madinah untuk kelak menyambut orang-orang muhajirin, supaya bisa membentuk sebuah kekuatan. Apalagi jamaah sekalian, syariat jihad tidak langsung Allah perintahkan kaum muslimin untuk menyerang sana sini, tidak. Ada beberapa tahapan. Di kota Mekah Allah perintahkan untuk sabar karena tidak memungkinkan. Kemudian Allah izinkan, itu pun setelah di kota Madinah, diizinkan saja, bukan sebuah kewajiban. Yang ketiga, diwajibkan bagi yang melampaui batas saja dan yang menyerang. Yang keempat, baru. Itu pun Nabi SAW dakwahkan terlebih dahulu. Kalau seandainya mereka tidak mau masuk agama Islam, wajib bagi mereka memberikan jizyah atau upeti sebagai ganti perlindungan kaum muslimin kepada kehidupan mereka. Satu saat sahabat Rib'i radhiyallahu ta'alaan yang diutus oleh panglima perang pada saat itu Al-Qadisiyah, perang Al-Qadisiyah, pernah dengar jamaah sekalian? Perang Al-Qadisiyah terjadi di sekitaran kota Irak pada zaman Khalifah
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taalaan melawan Persia yang dipimpin kala itu oleh Rostam. Rostam minta perwakilan, mau diskusi dulu. Kali aja ada negosiasi, tidak terjadi perang. Diutus yang pertama gagal, diutus yang kedua gagal, diutus yang ketiga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taalaan, seorang sahabat. Dia tidak memiliki jabatan apapun, hanya sebagai tentara saja. Rib'i radhiyallahu taalaan datang menemui Rostam, pemimpin Persia. Kata Rostam, apa latar belakang dan tujuan kalian kemari ke Qadisiyah yang menjadi satu wilayah Persia? Rostam hanya mengatakan, ibta'athanallahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kami, linukhrij, untuk mengeluarkan man sya'a, semua hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, agar mereka menyembah Allah dan lepas dari penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Arti dari menyembah selain Allah bukan lagi semata-mata orang ini dijadikan sosok figur, baik orangnya ada di situ ataupun patungnya, lalu disembah dengan meletakkan dahi di atas bumi, bahkan sambil mengucapkan puja-puji kepada orang tersebut. Tidak demikian makna penyembahan di dalam agama Islam semata-mata. Arti menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam lebih luas lagi dibandingkan fenomena seperti itu. Orang yang melanggar aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala, dia ikuti orang tersebut padahal jelas ini sebuah pelanggaran hebat, fatal akibatnya. Ini pun bagian termasuk dari definisi menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rib'i, apabila mereka mau menerima, qabilna minhu dzalika, kami pun akan menerima keberadaannya, kami bahagia karena dia itu termasuk bagian dari kami. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman saling bersaudara. Namun apabila menolak, fa'alaihi al-jizya, wajib baginya memberi uang jaminan terhadap keberlangsungan hidupnya. Rostam gak mau digituin orang Persia, akhirnya perang. Namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadisiyah bisa diambil alih oleh kaum muslim. Intinya jamaah sekalian, jihad di dalam agama Islam bukan semata-mata untuk kekayaan, untuk kepentingan dunia, tapi bagaimana mengembalikan kehidupan kelam manusia bernodakan kesyirikan dan menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala menuju peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah semua ini milik Allah? Betul nggak jamaah sekalian? Kalau boleh saya ibaratkan begini jamaah sekalian, kalau boleh saya ibaratkan, saya pemilik sebuah rumah, itu rumah saya. Berarti apa yang ada di dalamnya bebas saya lakukan. Betul nggak? Mau saya letakkan segala isi perabotan rumah tangga di sisi ini, sisi itu, bebas. Karena saya pemiliknya. Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab saya, istri, anak, dan siapapun yang saya nafkahkan dari hasil jerih payah saya, dari hasil gaji pekerjaan saya, berarti konsekuensinya mereka harus taat kepada saya. Seperti itu, betul? Ini sesama manusia. Saya memiliki anak, segala kebutuhan telah saya berikan, kasih sayang telah saya limpahkan kepada anak saya. Berarti balasan yang harus saya terima, patuh taatnya anak saya kepada saya. Bayangkan jamaah sekalian, putra-putri Anda yang Anda rangkul dengan penuh kasih sayang, tapi ternyata dia malah perhatian sama orang lain. Bertahun-tahun lamanya
Anda mengasuh, mendidik, memelihara putra-putri Anda sendiri, tetapi justru dia malah taat kepada orang lain. Bagaimana perasaan Anda? Sakit, bercampur marah, sedih, dan lain sebagainya. Ini sesama manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki permisalan yang lebih baik dan lebih agung daripada ini. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci, Allah Maha Kuasa, dan tidak bahkan terlalu remeh kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang berfirman kepada manusia, meskipun bisa, tetapi sungguh agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara adalah Allah mengutus manusia sebagai perwakilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyampaikan, wahai manusia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu alurnya, betul nggak jamaah sekalian? Tidak Allah kemudian berfirman seluruh manusia mendengar di bumi ini, tidak. Tapi Allah mengutus Rasulnya menyampaikan, perbuatan kamu ini syirik, tidak boleh, Allah murka, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu tujuan daripada jihad. Karena terkadang hati manusia tidak bisa diperlakukan terus-menerus dan dibiarkan dalam keadaan semaunya. Manusia punya perangkat lunak jamaah sekalian yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini sifatnya selalu mengajak perbuatan buruk. Kalau enggak dikunci dan dikekang dengan paksa, susah. Makanya jamaah sekalian, bisikan-bisikan yang ada dalam jiwa, kemudian dia beralih ke dalam pikiran, pertahankan itu. Jangan biarkan dia berkelana kemana-mana. Karena kalau sudah menjadi buah pikiran dan kita biarkan, dia akan berubah menjadi wujud lain yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu kalau kita tidak perangi, tidak kita kekang jamaah sekalian, dia akan berubah menjadi wujud lain yang namanya tindakan. Tindakan ini berupa kemaksiatan. Kemaksiatan kalau kita tidak perangi lagi dan berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk memeranginya, dia akan berada pada satu titik yang kita tidak akan pernah mungkin bisa untuk berpisah dengan kemaksiatan tersebut. Karena hati ini sudah candu kepada kemaksiatan. Betul nggak jamaah sekalian? Kalau maksiat sudah menjadi teman setia dan juga menjadi sahabat penanya hawa nafsu, sedangkan keimanan kita semakin merosot, hati ini sudah bertambah titik noda kemaksiatan, sulit. Kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik dan hidayahnya, kita akan bisa membeli hidayah dari mana? Kepada siapa kita akan meminta? Salah satu doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Kembali lagi. Setelah kurang lebih 15 hari di Fatu Mekah, Nabi SAW beralih ke sebuah kota yang namanya Taif. Kalau jamaah sekalian ingat peristiwa Nabi SAW ditolak dakwahnya, diintimidasi, diberikan label-label buruk yang menyakitkan oleh orang-orang Quraisy khususnya, Nabi tetap tidak pantang menyerah, maju terus tanpa gentar sedikit pun. Beliau kemudian mencoba untuk berdakwah ke kota Taif. Maksud hati ingin memeluk gunung, namun apalah daya tangan tak mampu. Maksud hati ingin mendapatkan sambutan hangat, tapi yang didapatkan Nabi sambutan lemparan batu, sendal dan lain sebagainya, sehingga darah mengalir dari kepala Nabi SAW. Kalau seandainya mereka penduduk kota Taif kala itu mau mengikuti Nabi, mengejar Nabi, bisa dapat. Karena jejak kaki Nabi yang berupa darah-darahnya itu terlihat di bumi atau di tanah. Terlihat, namun mereka tidak kejar. Kali ini Nabi SAW pun
berupaya kembali mengambil kesempatan kedua. Kesempatan pertama itu saja sudah pahit diterima Nabi SAW, bahkan ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung Al-Akhsyabain, kalau Nabi mau ini 2 gunung akan ditimpakan kepada mereka. Nabi tidak mau. Nabi hanya meminta kepada Allah dan berharap kelak dari sulbi mereka akan keluar keturunan-keturunan yang bisa membela agama Islam. Kali ini Nabi berharap mudah-mudahan dakwah yang kedua bisa. Meskipun ternyata di luar dugaan jamaah sekalian. Di tempat lembah Autos yang sekarang atau lebih dikenal dengan Hunain, disitulah kemudian terjadi sebuah peperangan, dan di tempat itu diambil nama peperangan tersebut, yaitu perang Hunain. Pada saat Nabi SAW beranjak ingin menuju kota Taif dengan 12.000 pasukan, 10.000 muhajirin dan ansor, 2.000-nya penduduk kota Mekah yang baru masuk Islam. Di tengah perjalanan mereka melihat ada pohon sidr, pohon bidara. Tahu pohon bidara nggak jamaah sekalian? Pernah lihat pohon bidara? Namanya Dhatu Anwat. Namanya. Sebagian yang baru masuk Islam ini, wajar baru masuk Islam, belum mendapatkan kajian dan materi dari Nabi SAW. Belum ada pengajian, masuk Islam baru di Fatu Mekah. Mereka melihat Dhatu Anwat, yang biasa orang-orang musyrik kalau ingin mengambil atau mencari berkah, ngalap berkah, mereka ke pohon itu. Kalau mau perang, mereka gantungkan senjata-senjata mereka, baju perang mereka, pelindung-pelindung dan perlengkapan perang di pohon tersebut, ngalap berkah dengan tujuan supaya mereka mendapatkan kemenangan pada saat peperangan. Ada pohonnya pada saat itu. Kemudian sebagian dari 2.000 pasukan ini bilang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, ija'alana dhata anwat kamalahum dhatu anwat." Tolong Anda pilih dari pohon-pohon yang ada seperti Dhatu Anwat, supaya kita juga bisa ngalap berkah. Nanti kalau kita berperang melawan suku Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf, jumlahnya 2 kali lipat dari kaum muslimin. Kaum muslimin tadi 12.000, 2 kali lipatnya berarti berapa? 24.000. 24.000, 2 kali lipat. Mereka ingin dicarikan pohon yang persis pohon bidara seperti Dhatu Anwat supaya mereka bisa ngalap berkah. Apa reaksi Nabi SAW? Subhanallah, kata Nabi. Dalam riwayat lain, Allahu Akbar. Nabi bertakbir. Hadhihi sunan. Ini nih cara-cara seperti orang-orang terdahulu dan juga seperti Bani Israel. Kama qalat li Musa, seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ij'alana ilahum kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan kami Tuhan yang bisa kami lihat, seperti orang-orang musyrik itu punya Tuhan yang bisa dilihat. Marah Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi SAW, tapi Nabi mengendalikan amarahnya. Karena tahu 2.000 pasukan yang baru masuk Islam ini belum tahu apa-apa jamaah sekalian. Unsur-unsur kesyirikan pun masih bersemayam dalam jiwa dan raga mereka. Betul nggak jamaah sekalian? Buktinya mereka minta. Dan yang minta itu satu pun nggak ada yang dari muhajirin dan ansor. Mereka pun kaget. Tapi mereka paham saudara mereka ini baru masuk Islam. Makanya Nabi hanya mengucapkan Subhanallah. Dalam riwayat lain Allahu Akbar. Nabi kemudian bersabda, latarkabunna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin. Kalian pasti akan mengikuti cara orang-orang sebelum kalian. Pola hidup kalian pasti akan mengikuti mereka. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Hatta lau dakhalu juhra dabbin lasalaktumu. Meskipun mereka nanti masuk ke dalam lubang dob ini sering diterjemahkan dengan biawak.
Padahal beda jamaah sekalian. Biawak sama dob itu beda. Meskipun mirip tapi tak serupa. Beda. Sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan biawak, padahal beda. Dob, lubangnya kecil. Tapi kalian akan ikut juga masuk. Saking kalian itu betul-betul sangat mengikuti jalan hidup mereka. Para sahabat bingung, siapa yang dimaksud ya? Orang-orang dahulu yang akan kita ikuti. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, al-Yahud wa Nasoro, apakah cara hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasoro yang akan kami ikuti? Apa jawaban Nabi? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi yang kalian akan ikuti pola hidupnya? Dan ini terbukti jamaah sekalian. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti. Perhatikan, amati, awasi jamaah sekalian, putra-putri kita. Bersahabat dengan siapakah mereka? Sebab sahabat teman itu menentukan masa depan mereka. Masa depan mereka dan kita dipertaruhkan dengan cara penyeleksian kita terhadap sahabat kita jamaah sekalian. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Orang itu tergantung sahabatnya. Lihat siapa yang kalian jadikan sahabat. Jangan ada kamus gak enak jamaah sekalian dalam memilih sahabat. Sebab kalau sudah merugi, yang menyesal kita juga. Pilihlah sahabat yang soleh. Pilihlah sahabat yang solehah. Dalam ungkapan bahasa Arab, as-sahib sahib. Sahabat itu menarik. Kalau menarik dalam kebaikan, alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau menarik dalam keburukan, ini yang jadi masalah jamaah sekalian. Hati-hati dalam memilih sahabat. Betapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Lantaran salah satunya karena lingkungan, karena sahabat. Omong-omong masalah sahabat dan lingkungan yang membentuk kepribadian. Pernah dengar cerita orang yang membunuh 99 nyawa, bahkan jadi 100? Pernah dengar jamaah sekalian? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya banyak, karena hadisnya ini banyak sekali diriwayatkan oleh para imam ahli hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Intinya orang ini membunuh 99 nyawa. Lalu dia bertanya kepada orang yang rajin ibadah, bukan orang alim, bukan orang yang paham agama. Dia mengatakan, ini qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan hal li min taubatin. Saya sudah bunuh 99 nyawa, bisa nggak saya membunuh? Orang ini kaget, ba'da tis'atin wa tis'ina nafsan laqad asrafta. Setelah 99 nyawa kamu bunuh, kamu mau tobat? Waduh, kagak bisa kalau bahasa kita. Ya sudah, darahnya lagi mendidih jamaah sekalian, dilempengin jadi 100. Genap 100. Tapi orang ini masih belum patah arang, masih semangat. Dorongan untuk bertaubat sangat kuat. Allah takdirkan dia bertemu dengan orang alim sesungguhnya. Orang alim betulan jamaah, bukan alim-aliman. Orang alim betulan. Pertanyaannya sama. Bisa. Apa yang menghalangimu? Dan siapa yang akan menghalangimu untuk bertobat? Gak ada. Tapi syaratnya, nah di sini yang kita garis bawahi. Kata orang alim, in tolik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillah ma'ahum. Kamu pergi ke negeri itu karena di dalamnya banyak warga yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang beribadah kepada Allah yang baik-baik. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, hiduplah kamu dengan mereka yang baik-baik itu. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kamu kembali ke kampung halaman kamu karena orangnya jelek-jelek, bukan mukanya jelek jamaah sekalian. Apanya yang jelek? Sifat karakter. Buktinya dia sampai bisa membunuh 99 nyawa, genap 100. Akhirnya dia pergi. Di sini menunjukkan bagaimana lingkungan itu sangat berperan aktif dalam membentuk kepribadian. Salah satunya adalah teman. Kembali lagi, Nabi hanya mengingkari. Nabi tidak mengatakan, waduh, kamu udah mengucapkan
perkataan yang mengeluarkan dari Islam, keluar dari Islam. Tidak. Karena Nabi tahu ini orang baru masuk Islam, enggak paham. Namun Nabi tetap mengingkari jamaah sekalian bahwa ini unsur kesyirikan. Dan yang namanya syirik kita semua ketahui, dosa yang paling besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya kalau dia meninggal dunia belum bertobat dari dosa kesyirikan itu. Hati-hati. Jangan pernah kita remehkan kesyirikan dengan berbagai macam dan coraknya. Meskipun itu syirik kecil. Karena kalau sudah kita remehkan, takutnya kita tidak sadar telah melakukan syirik yang beralih kepada besar. Siapa yang tahu? Betul nggak jamaah sekalian? Ingat, jangan terpesona dengan amalan kita. Sebab amalan itu penilaiannya di akhir hayat hidup kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu hasilnya tergantung nanti kita di akhir hayat kita. Kalau sekarang jangan dulu terpedaya, jangan sombong. Sebab kita nggak tahu pada saat hembusan nafas terakhir kita melakukan kebaikan atau justru sebaliknya. Waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan ini terjadi pada saat perang Khaybar, kita sudah lewati. Para sahabat bilang, si ini syahid. Kata Nabi, huwa finnar, dia dalam neraka. Wah, kaget. Gak ada yang tahu. Kemudian mereka bertanya, kenapa Anda mengatakan dia di neraka wahai Nabi? Padahal dia meninggal di medan peperangan. Kata Nabi, karena dia mengambil burdah. Burdah itu semacam selimut, mantel, kalau bahasa kita mantel, dan juga abaah, penutup, sebelum dibagikan harta rampasan perang. Nilainya gak seberapa, tapi orang ini masuk neraka karena sudah menyembunyikan harta rampasan yang belum dibagikan oleh Nabi SAW. Tuh jamaah sekalian. Lalu setelah melewati Dzatu Anwat, sebagian sahabat ada yang mengatakan begini, wallahi lan nuglabal yauma min qillatin. Demi Allah, kita gak akan kalah dengan jumlah yang sedikit, karena jumlah kita banyak. Wah, Nabi langsung merasa berat dengan ucapan itu. Berarti kan ini menunjukkan kesombongan. Betul gak jamaah sekalian? Mereka nggak tahu di hadapan mereka itu 2 kali lipat pasukan. 24.000 sudah disiapkan oleh Hawazin dengan kabilah-kabilah yang bergabung bersamanya. Malik bin Auf pemimpinnya. 24.000. Dan 24.000 pasukan dari Taif ini sudah sampai duluan di Hunain. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Persenjataan, perangkap dan lain sebagainya. Mereka sembunyi di balik pohon-pohon kurma. Semuanya kaum muslimin gak tahu. Dan Nabi pun gak tahu. Di sini menunjukkan Nabi Muhammad SAW gak tahu perkara gaib. Dan memang gak ada yang tahu perkara gaib jamaah sekalian. Sampai malam tiba. Malam gelap gulita, terus beranjak, hampir mau mendekati waktu subuh. Di sepertiga terakhir malam, mereka sedang beranjak untuk melanjutkan. Tiba-tiba ada serangan mendadak. Serangan fajar, bukan serangan fajar yang versi kita jamaah sekalian. Kalau serangan fajar versi kita kan, ini serangan fajar betulan, serangan mendadak betulan. Kilatan pedang, lesatan anak panah, tombak kesana kemari, sehingga membuat kaget pasukan kaum muslimin. Lalu di ronde pertama tanpa adanya perlawanan, mereka lari tunggang langgang, kocar kacir di ronde pertama jamaah sekalian. Kaget kaum muslimin. Yang tersisa hanya beberapa sahabat saja, di antaranya Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Al-Abbas, lalu Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupunya Nabi SAW, dan anaknya. Hanya sekitar kurang lebih 10 orang yang masih berhadapan dengan 24.000 pasukan. 10 orang. Dan dari 10 orang ini semuanya berada di belakang Nabi SAW. Jadi Nabi itu di paling depan menghadapi 24.000 pasukan. Dihadapi oleh Nabi SAW.
Kemudian Nabi memerintahkan pamannya yang bernama Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib radhiyallahu taalaan, karena suaranya kan besar jamaah sekalian, lantang, untuk memanggil pasukan. Dipanggil pasukannya, wahai muhajirin, wahai ansor. Suaranya keras, mereka langsung sadar kembali. Karena mungkin karena panik tadi di awal-awal. Lalu mereka mengatakan, labbaik, labbaik. Saya pas baca labbaik, labbaik, apa jangan-jangan kata-kata baik berasal dari sini ya jamaah sekalian? Bisa jadi ya, bahasa Indonesia kan serapan dari berbagai bahasa asing, betul nggak? Salah satunya Arab. Saya pas baca labbaik, labbaik, kan kita ada kata-kata baik, baik. Misalnya dipanggil Yunus sama ibu saya, baik bu, kadang gitu ya. Nah, kalau dulu bukan baik saya jamaah. Waktu kecil saya nggak berani ngomong apa, tapi ngomongnya dalam, dalam. Gak berani saya ngomong apa. Pas sudah SMP baru saya berani ngomong apa, ya gitu. Waktu SD gak berani saya ngomong seperti itu. Labbaik, labbaik. Seketika berkumpul berperang. Di ronde kedua akhirnya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala bisa berhasil ditumpas, dan sebagian besar mereka kembali ke kota Taif. Nabi menyusul dengan para sahabat. Benteng Taif itu terkenal kuat jamaah sekalian, terkenal kuat. Hampir 18 hari Nabi SAW mengepung benteng itu, tapi gak bisa juga. Padahal Nabi dengan berbagai upaya menyiapkan ranting-ranting yang kering, lalu dibakar. Biasanya asap ngumpul masuk kan, tetap saja tidak membuat gentar mereka dan membuka pintu gerbang atau menyerah. Bahkan diserang balik hingga menyebabkan beberapa kaum muslimin gugur mati syahid di situ. Lalu Nabi menarik mundur pasukan, menyiapkan manjanik, tahu manjanik, ketapel besar, tapi tetap saja mereka bertahan. Hingga Nabi SAW memutuskan di hari yang ke-18, itu pun setelah musyawarah, kita kembali. Memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan untuk kembali. Lalu diumumkan oleh Umar bin Khattab. Sebagian sahabat tadi mengatakan, wahai Nabi tanggung, kenapa enggak kita tunggu saja? Tidak, sudah. Mungkin ini sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi tidak lanjut ke Mekah lagi, karena kan nanti pas sampai di Ji'ronah, Nabi mengambil mikot untuk ihram. Ihram umroh sekaligus haji beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunggu sebelum sampai Ji'ronah, tempat yang kemudian nanti mikotnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menunggu, siapa tahu nanti ada utusan dari Taif yang mereka masuk Islam. Betul saja, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum meninggalkan, kata Ummu Sulaim tahu jamaah, Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim sama suaminya Abu Tolha ini sama-sama ikut perang. Ummu Sulaim itu jago main pedang, jago panah, bisa bela diri jamaah sekalian. Wanita, bisa. Dia hanya membawa belati kecil. Kaget suaminya Abu Tolha, loh ngapain kamu bawa seperti itu? Buat jaga-jaga, kalau ada musuh saya tinggal sikat. Apalagi dia bisa bela diri. Setelah mau balik, Nabi SAW dicegat sama Ummu Sulaim yang nama aslinya Rumaiso. Wahai Nabi, kenapa enggak kita bunuh saja, dan kita bunuh pasukan yang tadi meninggalkan Anda di ronde pertama. Wah, kaget, dia perempuan ganas juga kalau bahasa kita ya. Tidak. Sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindung kita. Dan saya minta kepada Allah, mudah-mudahan penduduk kota Taif beserta anak cucu mereka menjadi pembela Islam. Nabi diam di tempat. Betul saja, dengan izin Allah ada utusan dari kota Taif menyatakan mereka semua masuk agama Islam. Allahu Akbar. Lihat, kalau memang jihad hanya dengan pedang, lihat Nabi SAW jamaah sekalian penuh dengan kasih sayang. Orang ini memang orang yang punya penyakit hati, hasad, iri, mau mencoreng nama baik agama Islam dan Nabi SAW. Gak mau jujur mempelajari sirahnya Nabi SAW. Gak mau jujur. Nabi mengecam keras para sahabatnya yang membunuh wanita, yang membunuh anak kecil, yang membunuh
orang tua, bahkan menghancurkan dan merusak sarana. Nabi nggak biarkan. Dalam semua jihadnya Rasulullah SAW, 99 peperangan di zaman Nabi SAW, selalu yang disampaikan kepada pasukan seperti itu. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak. Kalau kalian mau membunuh, jangan dimutilasi, jangan dihancurkan, jangan dirusak badannya, langsung bunuh saja. Tapi lihat yang dilakukan oleh orang-orang yang benci sama Islam. Nyata jamaah sekalian. Maka jangan berbicara tentang kemanusiaan, jangan bicara keadilan, mari bicara kenyataan. Lihat di sana, kaum muslimin dalam kehidupan menderita. Penderitaan, ketakutan, terus kecaman, hidup yang mencekam. Itu kenyataannya. Tapi siapa yang justru kuar-kuar kemanusiaan, keadilan? Mereka. Seolah-olah keadilan dan kemanusiaan hanya milik mereka. Bagi umat Islam, itu biasa. Itu hanya serangga-serangga kecil yang gak ada nilainya. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala nanti yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Allah punya banyak cara untuk melakukan hal itu. Sedih jamaah sekalian, kalau kita tidak bisa membantu dalam bentuk raga ini berada di tengah mereka, minimal harta kita sampai kepada mereka. Kalau tidak bisa harta sampai kepada mereka, jangan lupakan dalam setiap doa-doa kita. Sisipkan sosok mereka dalam doa kita. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sebab lara yang mereka rasakan, derita dalam hati kita jamaah sekalian. Bayangkan, bersyukurlah kita masih bisa tersenyum. Bersyukurlah kita bisa bersama-sama dengan keluarga menikmati makanan dan hidangan yang lezat. Bersyukurlah kita bisa sholat dengan nyaman, merasakan pendingin yang sejuk ini jamaah sekalian. Mereka gak bisa. Mau berdiri 1 menit aja gak bisa. Lari sana kemari. Mereka hanya bisa menerima fakta dan kenyataan bahwa saya sudah menjanda. Saya sudah yatim. Saya sudah gak punya istri dan anak saya lagi. Sampai ada anaknya itu potongan tubuhnya di sana sini jamaah sekalian. Ini kenyataan. Terus berbicara kemanusiaan, keadilan. Omong kosong jamaah sekalian. Omong kosong. Mendidih. Tapi kadang kita gak bisa berbuat apa-apa kecuali kita mengadu sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Amarah wajib jamaah sekalian. Karena itu menunjukkan keimanan kita. Menunjukkan solidaritas kita. Menunjukkan ukhuwah Islamiyah kita. Meskipun amarah yang muncul tentu harus berdasarkan landasan ilmu dan sesuai dengan aturan-aturan agama. Jangan sampai bentuk amarah dan wujudnya memadorotkan aspek-aspek lain, diantaranya dakwah dan lain sebagainya. Harus berdasarkan ilmu. Ngomong-ngomong tentang ilmu, ada kisah nyata jamaah sekalian. Pernah di dalam sebuah kapal, lalu tiba-tiba kapal ini oleng kanan kiri, kena ombak, kena badai. Mereka melihat ada sosok seperti orang alim dengan pakaiannya, jubahnya, tapi bukan orang alim sebenarnya, alim-aliman. Apa alim-aliman? Orang ini juga sebenarnya awalnya nggak menyatakan so alim, sok ngalim. Karena pakaiannya beda sendiri, para penumpang mendekati dia seraya mengatakan, "Madza naf'al?" Menurut Anda apa yang harus kami lakukan? Waduh, saya udah kadung terlanjur dijadiin orang alim nih. Dia nggak mengatakan, waduh saya juga seperti kalian nggak tahu. Ini bahayanya. Dia berfatwa. Kata dia, ya sudah kita semua nazar. Supaya nanti kalau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa tepati nazar kita. Akhirnya semuanya bernazar. Termasuk dia bernazar. Dengan izin Allah, selamatlah mereka sampai di daratan. Apa ternyata nazar orang ini yang dianggap alim jamaah sekalian? Dia karena gak paham apa-apa, cuma pakai bajunya paling rapi dan seperti ulama, dia berdoa, Allahumma innaka ta'alam
annahu laisa indi syai'un. Ya Allah, Engkau tahu saya itu nggak punya apa-apa pada saat saya bernazar. Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya seorang istri. Dan nazar saya adalah saya ceraikan istri saya 3 kali cerai. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Orang jahil jamaah sekalian. Jahil, orang yang lain itu bernazar, saya kalau selamat saya akan sedekahkan ini, saya akan infakkan ini. Cuma dia doang yang nazarnya kalau selamat diceraikan istrinya, bahkan 3 talak. Orang jahil. Waliyadzubillah, hati-hati zaman sekarang jamaah sekalian. Kelakuan. Pada saat Nabi SAW membagi harta rampasan perang, tiba-tiba ada orang yang tangannya panjang, bukan panjang tangan. Kalau panjang tangan kan maling jamaah ya. Ini tangannya panjang, betul-betul panjang. Dijuluki sebagai Dzul Khuwaisirah. Sebagian ulama mengatakan nama aslinya Hurqus bin Zuhair dari Bani Tamim. Tapi julukannya Dzul Khuwaisirah. Pada saat pembagian, dan memang kentara sekali, itu paling banyak yang dikasih oleh Nabi SAW, diantaranya adalah yang baru masuk Islam. Muhajirin sebagian, Ansor nggak dapat apa-apa jamaah sekalian. Wajar manusia. Hampir sebulan meninggalkan keluarga, nyawa taruhannya, nggak dapat apa-apa. Dikasih ke Sofwan bin Umayyah, baru masuk Islam, 100 ekor unta. Dikasih ke Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, masing-masing 100 ekor unta. Dzul Khuwaisirah orang yang paling berani mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, manggilnya aja Muhammad. Wahai Muhammad, adillah kamu. Kamu ini gak adil. Apa kata Nabi? Waihak, celakalah kamu. In lam a'dil faman ya'dil. Kalau seandainya saya gak adil, siapa yang akan adil? Umar langsung gak bisa tinggal diam tuh kan. Makanya kenapa bukan Umar yang diutus ke Madinah? Umar langsung marah, mendidih darahnya. Wahai Nabi, izinkan saya untuk biasa pokoknya. Bahasanya gak jauh dari itu. Tidak. Biarkan. Orang ini langsung pergi. Nanti akan lahir dari orang itu. Maksudnya dia punya sahabat yang kalian menganggap sholat kalian tuh remeh dibandingkan sholat dia dan teman-temannya. Puasa kalian tuh remeh biasa dibandingkan puasa mereka. Orang yang paling banyak puasa itu dia dan teman-temannya. Orang yang paling banyak sholat malamnya itu dia sampai jidatnya hitam. Orang yang paling banyak membaca Al-Quran itu dia dan teman-temannya. Tapi yamrukuna minad din, mereka itu keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasaran. Biasanya anak panah sampai di sasaran, tapi ini keluar dari sasaran tersebut, melewati batas. Maksudnya bukan keluar dari Islam orang kafir, bukan. Keluar dari aturan-aturan Islam. Itulah dia cikal bakal dari Khawarij. Pernah dengar kata-kata ini? Khawarij. Kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, yang mudah membunuh kaum muslimin. Dan ini terjadi. Mereka pernah tinggal di sebuah bukit dekat kota Irak. Pernah ada sahabat Nabi bersama istrinya yang sedang hamil tua, lalu dicegat sama mereka, ditanyakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Sahabat Nabi ini menjawab sesuai dengan yang benar. Dibunuh sahabat ini, kemudian istrinya perutnya dibelah, anaknya diambil, dibunuh. Ini orang muslim jamaah sekalian. Ini sahabat Nabi yang pahalanya luar biasa. Mereka gak punya bagian apapun, gak punya peranan apa-apa dalam agama Islam, cuma bunuhin sahabat Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Itu cara beragama yang kalau sudah kelewatan batas demikian jamaah sekalian. Setelah itu Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Ansor. Setelah kumpul, Nabi kemudian bertanya dalam bentuk ucapan dan kalimat, bukankah kalian dahulu saling berperang, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusku sehingga kalian saling berdamai dan mencintai? Aus dan Khazraj, bukankah dulu kalian dalam kegelapan kesyirikan, Allah Subhanahu wa ta'ala utus aku sehingga kalian hidup dalam sinaran Islam? Bukankah kalian dahulu
seringkali melakukan kecurangan-kecurangan. Allah utus diriku sehingga kalian merasakan keadilan. Akhirnya semua mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan dan Rasulnya. Mereka mengaku itu semua. Terus Nabi SAW hanya bertanya begini, kenapa kalian gak menjawab? Maksudnya gak menanggapi ucapan saya. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Para sahabat Ansor bingung, bagaimana kami harus menanggapi? Mereka kan gak berani kepada Nabi SAW. Kalian katakan saja. Jadi Nabi sendiri yang mengucapkan, kalian tolong tanggapi ucapan saya dengan ucapan begini. Nabi sendiri yang mengajarkan, bukankah engkau datang dalam keadaan terusir oleh kaummu, kami yang menerima Anda? Bukankah engkau membutuhkan bantuan dan tempat, kami yang menerima Anda? Jadi dipuji orang-orang Ansor. Setelah itu jamaah sekalian, orang Ansor hanya mengatakan, semua ini karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka nggak mengatakan, nah iya betul Nabi, kalau bukan kami Anda itu nanti linglung kemana-mana. Enggak, saking cintanya kepada Nabi. Lalu di akhir kata, ini yang membuat semua Ansor itu menangis. Tidakkah kalian ridho? Kalian membawa Rasulullah ke kota Madinah, sedangkan sampah-sampah dunia ini dibawa oleh orang-orang Mekah yang akan sirna nanti. Kalian membawa Rasulullah, sedangkan mereka membawa dunia yang akan hilang dan sirna. Kalau bukan karena hijrah, saya ini sebagai seorang Ansor. Nangis semua Ansor. Gak ada yang gak nangis. Baru setelah itu mereka ridho. Tuh lihat sahabat jamaah sekalian, berhadapan dengan nyawa, gak dapat gonimah di kota Mekah, gak dapat gonimah di kota Taif. Mereka hanya dapat siapa? Rasulullah pulang sama mereka. Itu yang mereka inginkan. Udah, harta rampasan perang nanti bisa dapat pada perang berikutnya, dan perang sebelumnya pun sudah dapat. Yang penting Rasulullah bersama kita pulang ke kota Madinah. Sahabat. Kalau kita, waduh, mikir dulu dah Nabi. Kalau bisa Anda sama kami juga dapat, kan gitu ya. Ansor enggak, ya sudah kami itu. Ini singkat cerita mengenai perang Hunain. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari perang Hunain, pertama adalah perkataan sebagian orang kepada Rasulullah SAW, buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka yang memilikinya. Dalam hal ini perlunya sikap waspada terhadap kesyirikan, karena kebiasaan mereka adalah menggantungkan pedang-pedangnya pada pohon tersebut untuk memperoleh keberkahannya. Sekali lagi, hati-hati jamaah sekalian terhadap noda syirik. Pelajari kesyirikan dengan tujuan kita menghindari kesyirikan, bukan untuk masuk dalam kesyirikan itu. Terkadang kita harus mempelajari sebuah keburukan, bukan maksud kita masuk dalam keburukan, tapi menghindari keburukan tersebut. Pelajaran penting yang berikutnya, perlunya sikap waspada dari sikap menyerupai orang-orang kafir dan yang bertentangan dengan agama Islam. Hati-hati dalam menyerupai dan mengikuti kebiasaan, apalagi yang menjadi ciri khas agama mereka. Karena dikhawatirkan hati kita nanti akan menjadi condong. Kalau nggak salah di beberapa pertemuan, saya pernah menceritakan yang dulunya dia membela Islam, kemudian di akhir hidupnya dia malah bukan lagi masuk agama tertentu, malah dia menjadi orang ateis. Pernah kan? Terjadi ini jamaah sekalian. Karena salah satunya dia mengikuti teman-temannya. Dia selalu bersama teman-temannya, akhirnya ngikutin. Nah ini bahayanya kalau salah memilih teman. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, ketika ada seorang dari pasukan kaum muslimin berkata, kita tidak akan dikalahkan oleh jumlah yang sedikit, hasilnya justru kebalikannya. Apa yang Allah turunkan dalam hal ini mengharuskan kita waspada dari sifat gurur, sombong, tertipu. Hati-hati, Allah tidak memenangkan kaum muslimin berdasarkan kuantitas, berdasarkan jumlah. Kalau masalah jumlah, logika kita perang Badar nggak akan dimenangkan oleh kaum muslimin, karena kalah telak 3 kali lipat kurang lebih, atau 3 kali lipat, 313 melawan 1000 pasukan. Logikanya kan tidak akan menang. Perlengkapan jauh lebih lengkap, lebih
sempurna orang-orang Quraisy dibandingkan kaum muslimin seadanya. Tapi bukan karena jumlah Allah memenangkan kaum muslimin dimanapun dan kapanpun mereka berada. Allah menangkan karena keimanan yang bercokol dan bersemayam di dalam dada. Meskipun jumlah banyak, tapi kalau seperti buih di lautan, gak ada apa-apanya jamaah sekalian. Gak akan ada yang takut. Kalau seandainya seperti buih jamaah sekalian tahu buih, busa-busa. Gak punya kekuatan meskipun banyak menumpuk segede gunung. Dia ikut, ada angin ke utara, dia ikut ke utara. Angin ke timur, namanya buih. Besar banyak, tapi tidak memiliki kekuatan dan nilai sedikit pun. Jangan sampai umat Islam seperti ini. Dan ini ternyata memang akan terjadi di akhir zaman. Akan terjadi. Itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pastikan kita bukan bagian dari yang lemah itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, pelajaran penting berikutnya adalah dalam perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang seorang wanita yang terbunuh. Kemudian beliau mengatakan tentang pelarangan membunuh kaum wanita dan anak-anak. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan hak asasi manusia dalam agama ini sekalipun ia orang kafir. Ada memang kejadian, ya namanya juga manusia dan itu tidak disengaja dilakukan oleh sahabat Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Tersebar berita ini sampai ke Nabi SAW. Karena jaraknya agak jauh, Nabi kemudian utus seorang sahabat, katakan kepadanya, inni anhaka an qatlin nisa. Sampaikan bahwasanya Nabi SAW melarang kamu membunuh wanita. Ya sudah, setelah itu nggak ada lagi. Ini pun karena tidak sengaja. Kan kadang-kadang ada pasukan yang bersembunyi, bahkan wanita dia sengaja, atau pakaiannya namanya perang kan jamaah sekalian, panik, tidak bisa membedakan, jangankan wanita pria, mana teman mana lawan kadang sulit. Apalagi kalau di dataran yang penuh dengan tanah, pasir, dan lain sebagainya. Khalid bin Al-Walid tidak sengaja, namun tetap Nabi SAW mengecam dan melarang itu semua. Dari seluruh peperangan tidak ada yang Nabi SAW izinkan, kecuali ada perang yang wanita tersebut ikut, karena wanita ini ikut andil dan membunuh salah seorang sahabat Nabi SAW. Ada pada saat perang Bani Quraidah, wanita ini bahkan melempar dengan batu, kena kepala, bahkan setelah kena kepala langsung diginiin sehingga terbunuh sahabat. Nah, wanita ini kan berarti ikut perang dalam hal itu, dieksekusi oleh Nabi. Hanya dia saja, sisanya enggak. Itu pengecualian yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya jamaah sekalian, perang Hunain, perang terakhir bersama dengan orang Arab, dan banyak faedah, banyak pelajaran penting yang layak kita renungkan lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, seperti tadi disampaikan oleh Ustadz, mari kita saling membantu saudara kita yang dengan hartanya, meskipun mungkin bagi dirinya tak seberapa nilainya, akan tetapi bisa saja bagi saudara kita yang lain nilainya sangat berarti jamaah sekalian. Ada motivasi tadi dibacakan oleh imam dalam sholat subuh, di rakaat kedua kan dibacakan surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang. Sesempit apakah kehidupan kita sehingga kita tidak bisa memberikan? Insya Allah Nabi SAW menjamin, memberikan garansi langsung dari Allah, mana qasat sodakotun min malin, sedekah tidak akan menghilangkan harta, bahkan akan diganti nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita saling motivasi, saling bekerja sama
dan membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bisa ada pertolongan baik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan sedikit dari kita. Semoga bermanfaat untuk mereka semua dan semoga bisa sampai dengan aman Ustadz ya. Segala bantuan apapun dari kita maupun saudara-saudara kita di belahan bumi Allah yang lain bisa langsung mereka rasakan dan manfaatkan, karena memang akses ke sana itu luar biasa, penuh dengan tantangan luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua akses menuju saudara-saudara kita dan bisa langsung dimanfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu jumpa dan temu kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.